Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan para alimul ulama, para masyayikh, para muallim. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau-beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mengingat waktunya sudah hampir 10:30, nanti insya Allah disambung sama Ustadz tadi yang akan berbicara panjang lebar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir sudah cukup banyak di sini para kiai, para ulama yang insya Allah kapasitas ilmunya tidak lagi diragukan. Kepiawaiannya di dalam menyampaikan materi-materi agama mereka luar biasa. Ya. Nah, di sini barangkali Habib hanya ingin menyampaikan satu motivasi, targhib atau dorongan kepada para santri. Kenapa? Karena pentingnya sebuah kepercayaan diri. Kalau kita berbicara tentang keilmuan, insya Allah santri luar biasa ilmunya. Berbicara tentang pemahaman ilmu agama, para santri sudah tidak perlu lagi kita ragukan. Artinya keilmuan mereka sudah bisa untuk diandalkan. Tetapi ada satu hal yang banyak saya ketemukan di lapangan dan banyak saya ketemukan di dunia pesantren, di mana para santri itu ada satu penyakit yang penyakit ini hampir merata. Nah, ini yang saya katakan, saya mau sampaikan sekaligus memberikan satu motivasi, dan penyakit ini harus diobatin. Apa penyakitnya santri? Satu, penyakitnya santri kurang pede, percaya dirinya kurang. Terkesan kalau santri itu orang yang keterbelakangan. Santri itu mungkin terlalu mendahulukan tawadhu kali ya, sampai ilmunya pun nggak nampak. Ya, orang kalau terlalu tawadhu, katanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, orang kalau terlalu tawadhu bisa jadi mutakabbir, jadi sombong. Terlalu tawadhu itu nggak boleh. Ya. Nah, kayaknya santri-santri itu, atau mungkin ya itu tadi, kurang percaya diri. Kita akan mengenal bahwa santri itu, kalau kita berbicara tentang santri, yang kebayang apa? Peci putih, baju kuku yang agak kotor, kemudian kadang-kadang sarung 3 hari nggak dicuci, surbannya juga baunya kemana-mana. Jadi kayak kelihatannya kalau ngomong santri itu apa ya, nggak punya percaya diri, sehingga ketika mereka tampil di permukaan, tampil di dunia dakwah, makanya kadang-kadang santri ini berada di belakang dan miris sekali, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang kalau diadu keilmuannya nggak kalah anak santri. Anak santri jago-jago semuanya. Yang namanya tafsir mereka kuasai, yang namanya ilmu hadis mereka kuasai,
Yang namanya ilmu fikih mereka kuasai. Tapi pertanyaannya, kalah setat. Penampilannya kurang berani, kurang percaya diri. Nah, ketika itu terjadi, maka tampillah mereka-mereka yang mempunyai kapasitas keilmuan sedikit tapi punya percaya diri. Mari kita lihat. Saya kasih beberapa contoh. Mari kita lihat. Ulama-ulama yang ditayangkan di televisi, kiai-kiai atau notabene-nya lah ulama, atau kalau saya bilang ulama karbitan, atau juga ulama musiman. Kalau sudah datang bulan Ramadan kan semua jadi ulama, pakai surban besar-besaran, benar enggak? Ya, pokoknya bisa ngomong, ya satu dalil cukup, muter di satu dalil situ ya, terus dia bicara, ya kan? Tapi mereka tampil pede, percaya diri, padahal goblok. Benar, padahal dia tidak punya kapasitas keilmuan. Hanya bisa mengelola bahasa, pinter-pinter nyusun bahasa aja lah. Nggak jauh beda sama orang tukang jamu. Pinter ngomong aja mereka-mereka itu. Dalil yang mereka bawa ya itu-itu juga. Ngambil satu dalil hadis, udah dipanjang lebarkan, ditafsirkan kemana-mana menurut akalnya mereka. Ambil Quran, tafsirkan. Ya. Makanya kalau sudah datang bulan-bulan Ramadan itu, artis ganti profesi. Profesi ulama paling laku. Iya, profesi ulama paling laku. Rame-rame pakai surban sebesar, pakai gamis. Kenapa? Mereka punya rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini yang menjadikan anak-anak santri menjadi terbelakang. Padahal kalau kita berbicara tentang ilmunya, kalah sama anak santri. Jangankan begitu, anak-anak jebolan IAIN aja. Saya dulu masih ingat ketika saya di pesantren, di samping saya ada satu jamiah, IAIN Sunan Ampel, itu samping pondok saya. Ya. Itu mereka anak-anak mahasiswa. Nah, karena guru saya ngajar di jamiah tersebut, maka anak-anak jamiah itu belajar juga di pesantren. Itu yang boleh katanya kuliahnya sudah 4-5 tahun, itu begitu mereka masuk di pesantren kita, duduk dengan anak-anak TK, belajar sama anak TK, belajar ngaji, belajar tajwid. Kelihatannya kan mahasiswa. Saudari naik tajwid. Nun mati bertemu wawu, nggak bakal bisa jawab. Apa itu nun ketemu di mana jalannya? Nggak tahu. Jawabnya ya nun mati ketemu wawu, ya ketemu di perempatan. Nggak tahu. Sepele. Idgham bihunna, idgham bilahunna, nggak tahu mereka. Jadi dianggap bahwa orang baca Quran nggak perlu tajwid, padahal tajwid adalah syarat utama bisa memahami Al-Quran, bisa tahu ini mat tabi'i, mat jaiz, mat fasil, itu semuanya dari tajwid. Bagaimana dia bisa membaca Quran dengan benar kalau tidak ada ilmu tajwidnya? Tapi coba kalian tanya itu anak-anak IAIN, paham nggak tajwid? Tunjukin huruf iklab ada berapa, nggak bakal bisa jawab. Nggak bakal bisa jawab. Ya. Jadi sekedar simbolisasi, sekedar nama besar. Belajar di fakultas ini, belajar di jamiah ini, itu aja. Tapi hakikat keilmuannya. Saya pernah pada satu saat, saya lagi duduk di toko saya, di Padalarang. Lagi duduk, kalau kosong saya baca kitab di situ. Tiba-tiba ada 1 atau 2 orang anak muda beli minyak wangi sambil lihat-lihat buku. Terjadi obrolan sama saya, kebetulan yang satu kenal ngobrol. Kemudian dia bilang, saya tanya, kuliah di mana? Kuliah di mana tuh, yang di UIN. Jurusan apa? Saya ambil jurusan sastra Arab. Waduh. Saya begitu dia bilang ngomong sastra Arab, saya minum Paramek dulu sebelum saya ngomong dia. Sastra Arab. Waduh. Tahu sastra Arab apa? Ini sastra Arab ini pengkajiannya nggak cukup 12 tahun. Kalau kita mau bitafsil dengan terperinci itu nggak cukup 12 tahun. Ilmu nahunya harus matang, ilmu sorofnya harus matang. Belum mantik, belum bayan, belum badi. Wah, saya dulu paling mumet kalau di pondok pelajaran itu, paling mumet udah. Ini dengan mudahnya, dengan pedenya mengatakan,
Sastra Arab, Masya Allah. Begitu dibilang sastra Arab, sebentar. Ya namanya saya punya toko kan banyak kitab-kitab itu. Gak usah jauh, saya ambil kitab Safinah. Kepingin tahu ini sastra Arab dari mana ini pelajarannya. Saya suruh buka, kebetulan saya kenal, Masya Allah. Kadia, saya bilang sini. Kepingin tahu sastra Arab teh kumaha, baca kitab Gondolnya teh. Nggak panjang-panjang, saya suruh baca satu lafaz huruf saja, satu baris kita. Coba kamu baca, belakangnya jangan pakai diputus, saya bilang. Sebab orang biasanya kalau mencuri nahu itu belakangnya diputus. Itu pencuri nahu. Paham ya? Dulu guru saya, Masya Allah. Kalau saya mau mencuri nahu itu, belakang dimatiin. Kata guru saya, la tasriqun nahu. Jangan kau curi nahu itu. Aku benar juga. Untuk ngingkari supaya kita nggak tahu. Hi, ha, apa, hu, ta, apa. Akhirnya itu kan yang itu. Ya. Nahu itu kan dari akhirnya kita tahu. Dia jadi mudhof ilaih kan dari situnya kita tahunya. Dia jadi apa kan dari situ. Ukurannya bisa menerjemahkan. Saya bilang nggak usah pakai. Dia baca dari ujung ke ujung, dia coba. Saya dengar saya lihat. Satu baris salahnya 210. Saya bilang sastra Arab dari mana kamu yang ngajar gini? Belum lagi saya suruh menerjemahkan kamu. Sastra Arab kayak gini, duduk kalau sama anak pesantren, dimakan sama anak pesantren. Dimakan sama anak pesantren, jago-jago anak pesantren. Kalau kelas baca begitu, ya. Saya ambil al-amthilah tasrifiyah saja. Saya kasih satu sinem, nggak bisa ke bawah, nggak nyampe. Terus cara menilai sastra Arab ini dari mana? Apa dasarnya? Apa barometernya? Orang ini dibilang sastra Arab, apa barometernya? Hanya sekedar nama, hanya sekedar simbolisasi. Nah ini saya tunjukkan kepada santri, kenapa? Supaya santri punya percaya diri bahwa kalian teh lebih pinter, kalian teh lebih hebat, kalian teh lebih menguasai. Jadi jangan mau kalah sama mereka-mereka yang berdasi, yang sok belakangnya LC, lulusan Cibabat. Nggak usah kagum sama LC teh, S1, S2, S-Gram, S-Blok, naon teh. Nggak usah kagum sama yang begitu, nggak punya kapasitas. Makanya saya sering kadang-kadang memberikan satu motivasi kepada anak-anak santri. Kamu nggak usah takut ngadepin mereka. Kamu harus punya percaya diri. Walaupun kamu dengan pakaiannya yang sederhana, pakai peci, pakai sarung, tapi yang penting cara penyampaiannya, kapasitas keilmuannya, ya, kepintaran dan kepiawaian dan di dalam menyampaikan materi-materi agama, itu yang menjadi ukuran seseorang itu berhasil atau tidak. Jadi bukan hanya casingnya, kalau mereka itu casing. Saya bilang casingnya apa? Casing Cina lagi. HP-nya bagus, casingnya Cina. Itu mereka. Tapi subhanallah, percaya dirinya tuh. Makanya saya setiap kali ngisi di tempat-tempat pesantren, itu saya berikan satu terghib, motivasi, agar apa? Agar anak-anak santri itu bangkit. Jangan ada perasaan, saya ini keterbelakang, saya ini kurang pede, ya, kurang percaya diri. Nah, penyakit ini harus dihilangkan. Sehingga yang tampil di permukaan, yang tampil di tengah masyarakat, anak-anak santri yang tampil. Kalian yang lebih wajib untuk memberikan pemahaman, untuk menyebarkan ilmu agama, untuk berdakwah dan sebagainya. Kenapa? Karena kalian ketika belajar itu dari dasar. Nggak usah pakai titel. Kita ini jangan bangga dengan titel. Kapasitas keilmuan. Ya. Kalau kita memahami ilmu agama nggak perlu dengan titel, Apa yang mau kita capai dengan titel itu? Orang kalau mau sekolah cari titel itu mau ujung-ujungnya cari duit. Kalau kita kan enggak. Kita mau cari ridhonya Allah Ta'ala, menyebarkan ajaran Nabi, menyebarkan syariat Nabi. Urusan dunia teh kumaha Allah Ta'ala aja. Ya kan? Nah jadi kapasitas keilmuan yang kalian miliki, kalian belajar, ya, daripada ilmu-ilmu agama. Nah ini satu bekal tinggal satu, percaya diri. Tampil. Kalian pulang ke rumah kalian pulang ke kota kalian, tampil, tunjukkan. Ya. Jangan sekolah, jangan mondok 10 tahun, tapi duduknya di belakang. Wah, itu. Nggak tampil 10 tahun. Ya Allah. Saya banyak punya teman begitu, percaya dirinya kurang. Kemudian kita membuat satu pemikiran. Nah kalau yang tolol aja punya percaya diri, kenapa kalian yang lebih pintar dari mereka nggak punya percaya diri? Akhirnya yang tolol-tolol ini yang tampil. Begitu yang tolol-tolol ini tampil, hukumnya jadi semrawut.
Sampai si non terakhir Evi atau Evi Tamala atau Evi Sate. Masya Allah. Bicara tafsir kemana ngerancu lagi. Kemarin saya dikirimin bahwa hadis-hadis Sya'ban itu hadis-hadis dhaif. Masya Allah. Kenal Sya'ban aja nggak tahu dia. Suruh baca, nggak usah bicara tentang hadis Sya'ban. Suruh nyebutkan bulan Hijriyah dari mulai Syawal sampai Dzulqa'dah, nggak bisa muter, baik nanti. Yang begitu-gitu nggak hafal, cuma percaya diri kemudian ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Ya, ini musuh-musuh Islam senang ketemu orang-orang yang begini, dijadikan manfaat buat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya kapasitas ilmu. Makanya orang-orang yang berada di televisi dan sebagainya itu bukan semuanya ya. Artinya banyak sekali. Ya. Ya, banyak sekali. Itu mereka bisa di setting, ngomong ini, ngomong gini, ya, sesuai dengan pesanan. Ya, karena kapasitas keilmuannya seperti itu. Nah, tapi kalau anak-anak santri kan beda. Punya dasar yang kuat sehingga ketika dia menyampaikan materi-materi agama sesuai dengan konsekuensinya keilmuan yang mereka dapatkan di pesantren. Nah, makanya untuk anak-anak santri nggak usah ada perasaan merendahkan diri, nggak usah ada perasaan tidak percaya diri. Ya. Jadi jangan kalah dengan casing-casing mereka, jangan. Ya, tunjukkan keilmuan mereka, tunjukkan keilmuan kita kepada mereka. Agar kita benar-benar mereka tahu. Jadi produk pesantren itu begini. Sehingga orang tidak memandang pesantren ini dengan sebelah mata. Pesantren naon teh. Mereka nganggap pesantren udah pesantren ini masa depan suram. Dianggap pesantren ini masa depan suram. Makanya biasanya alumni pesantren sulit cari istri biasanya. Kalau ditanya jebolan pesantren, masa depan suram tuh kayak gitu. Saya pernah dulu nganterin satu orang mau minta anaknya orang, ditanya dari mana pesantren. Begitu pesantren, ibunya ngomong, jangan-jangan nanti dikasih bulanan air wudhu. Tiap hari diceritain begitu. Dia anggap orang-orang pesantren nggak punya masa depan. Nah, ini harus dibuktikan. Ini harus dibuktikan bahwa kalian anak-anak pesantren mempunyai masa depan yang cerah. Harus dibuktikan itu. Dengan apa? Dengan tampilnya kalian di tengah masyarakat. Tunjukkan bahwa kalian bisa berbuat, kalian bisa berkarya. Nggak ada orang yang berjalan di jalannya Allah, berjalan di jalannya Nabi. Ini pesantren. Dan orang-orang yang belajar di dalamnya pesantren adalah mereka pejuang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadi pejuang Nabi Muhammad nggak bakal disepelekan sama Allah Taala. Kita ini pejuangnya Nabi Muhammad. Kita ini akan melanjutkan daripada perjuangan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tidak punya percaya diri, akhirnya mereka yang tidak mengerti tentang syariat Nabi Muhammad tampil di permukaan bumi. Nah, begitu tampil mereka di permukaan bumi, mereka berdakwah dan sebagainya, itu akan menjadikan carut marutnya dakwah. Dakwah menjadi nggak karu-karuan, menjadi nggak beres dakwahnya. Tetapi kalau kalian yang tampil, nah, makanya ya, ini perlunya juga ya, ilmu yang kalian dapatkan dari pesantren. Amalkan, ya, tunjukkan kepada mereka bahwa kami belajar di pesantren ini ya, untuk melanjutkan daripada perjuangan Rasul. Belajar di pesantren ini benar-benar mempunyai kapasitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nanti meninggal ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala ya, karena benteng terakhir, kalau kata guru saya, benteng terakhir umat Islam itu di pesantren. Nih, benteng terakhir umat Islam ini di pesantren. Yang bisa mempertahankan kemurnian Islam ya anak-anak pesantren. Yang bisa mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Muhammad ya anak-anak pesantren. Nah, kalau pesantren ini tidak bisa melahirkan anak-anak yang baik, maka Islam tidak punya benteng yang bisa diandalkan. Ini benteng umat Islam kalian ini ya. Syababul Yawm ini, kalian ini, pemuda hari ini adalah merupakan benteng buat umat Islam. Nah, makanya ya, nasihat Habib, belajar yang benar,
satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan fursah, kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar ilmu agama. Ini dikatakan fursah dhahabiyah, kesempatan emas buat kita. Karena tidak semua orang bisa ditakdirkan bisa belajar di pesantren. Enggak. Saya merasa pesantren adalah tempat yang paling indah setelah kita keluar dari pesantren. Kalau sekarang kan orang wah, dengan banyak aturan pesantren kan riwah. Bahkan sampai bilang pesantren teh penjara non teh. Jangan, hati-hati kalimat-kalimat seperti itu, hati-hati ya. Jangan. Ya. Saya pernah ceramah di satu tempat ketika saya jalan di pesantren. Ya mungkin anak-anak santri kadang-kadang ada yang berdegong sedikit kan, biasa gitulah. Ya namanya juga anak santri, saya juga pernah jadi santri, jadi biasa gitu. Ditulis itu di kamarnya penjara suci atau penjara naon teh. Penjara suci, tak penjara putih, tak penjara naon teh. Masya Allah. Nabi mengatakan raudhah min riyadul jannah. Kalian katakan penjara? Nabi yang mengatakan. Tempat yang kalian sekarang berada ini taman daripada taman surga. Nabi yang mengatakan raudhah min riyadul jannah, taman daripada taman surga. Tidak ada satu tempat yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, tempat di mana dikaji ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus tiba-tiba Anda katakan penjara. Penjara apa? Nggak ada yang namanya penjara teh nggak enak. Mau suci, mau putih, mau hijau, penjara teh nggak enak. Ya kan? Aturan-aturan atau kanun yang ditetapkan oleh pesantren itu menjadikan Anda supaya disiplin. Supaya Anda benar-benar belajar. Karena ilmu agama ini bukan sembarang ilmu, bukan sembarang ilmu. Ilmu agama ini bukan sesuatu yang bisa kita terima begitu saja. Enggak. Perlu persiapan yang matang untuk mendapatkan ilmu agama. Makanya kita sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu itu ada dua, ada ilmu yang yanfa, ada ilmu ma yanfa. Na'udzubillah min ilmi la yanfa. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar, banyak orang alim, tapi ketika dia mendapatkan ilmunya dengan cara tidak benar, dengan cara tidak bagus, kurang ajar kepada guru, tidak punya akhlak kepada gurunya, dapat ilmunya tapi mayanfa, ilmunya tidak bermanfaat. Jangankan ngerubah masa, jangankan ngerubah umat, ngerubah dirinya sendiri aja nggak bisa, ngerubah keluarganya aja nggak bisa. Ilmunya banyak. Berapa banyak kita lihat orang punya ilmu banyak, tapi justru ilmunya menyesatkan dia, menyesatkan umat. Statementnya, ucapannya, semua apa yang dia ucapkan dari mulutnya menyesatkan umat. Kenapa? Karena dia dapatkan ilmu dengan cara tidak bermanfaat. Oh, jadi persyaratannya luar biasa. Persyaratannya untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Kata Habib Umar, kalian kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, aghsilu wi'ahum, bersihkan tempatnya dulu. Jadi ilmu itu ibarat nih minuman nih. Ilmu itu ibarat air. Nih persiapkan tempat gelas yang bagus dulu. Gelasnya dicuci dulu yang bagus, yang bersih. Kalau kita akan memasukkan ilmu, sebab kalau gelasnya bersih, ilmunya masuk, ilmunya akan manfaat, akan menjadi bersih. Tapi kalau tempatnya kotor, ilmu itu bersih. Ilmu itu bersih. Tapi kalau tempatnya kotor, maka ilmu yang masuk ke dalamnya akan menjadi kotor. Makanya ketika orang mau belajar ilmu agama, itu harus dibersihkan dari semua hal-hal yang berbau maksiat, ya, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu akan menjadi ganjalan, perbuatan dosa itu akan menjadi ganjalan buat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada dalam satu syair ucapannya Imam Syafi'i ketika beliau mengadu kepada gurunya Syekh Al-Waqi, syakautu ila Al-Waqi su'a hifdhi fa arsadani bitarkil ma'asi fa'alam bi anna ilmu nur wa nurullah la yuhdi asih. Ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya su'a hifdhi, kalau ngapalin repot. Imam Syafi'i ngakunya gitu dah. Bayangkan Imam Syafi'i yang kita tahu kecerdasannya, kepintarannya sangat luar biasa, itu mengadu kepada gurunya tentang apalannya yang sulit. Padahal Imam Syafi'i itu kalau ngapalin kitab gini, perhatikan. Ini Imam Syafi'i kalau ngapalin kitab. Saking cerdasnya,
Tapi begitu dia ngomong su'ahifdi, apalanku agak lemah, dia ngadu kepada gurunya. Ya. Kenapa ini apalanku kok begitu lemah? Padahal apalan Imam Syafi'i itu kalau ngapalin kitab, beliau ngapalin sini, yang sini ditutup. Nanti selesai ini hafal, dia pindah ke sini, ini ditutup. Baru dia ngapalin ini. Kebait lagi sama dia ngapalin ini ditutup. Begitu dia pindah ke sini, ini ditutup sama dia. Kata muridnya, wahai Imam, kenapa engkau setiap kali ngapalkan pasti ditutup sebelah sini, sini dibaca. Ditutup sebelah sini, sini dibuka. Kenapa? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau saya ngapalin sini, ini nggak saya tutup, saya lirik aja ikut apal sekalian. Saya lirik aja apal sekalian, nanti rancu tambah bingung saya. Jadi mending saya tutup aja supaya nggak kelihatan. Dilirik aja apal, berarti kan jenius. Jenius, super jenius. Kalau kita ngapalin begini, dari pesantren dulu kalau ngapalin paling mumet, Pak. Ya benar dah. Berkali-kali apal, habis apal pagi siang hilang. Itu kita anak santri, ngapalnya dia ngapalin pagi. Ada teman-teman saya itu kalau ada hafalan itu jam 8 kita masuk kelas. Habis sholat subuh baru, nanti ada hafalan zubat. Misalnya ada zubat itu nadom fikih. Oh ya, langsung pulang buru-buru buka zubat. Tambah 10 bed. Udah ngadep, perlu untuk ngadep aja. Begitu ngadep selesai. Alhamdulillah, siang sore hilang lagi. Karena dia ngapalin karena takut dipukul aja. Ya. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Apalannya sulit karena apalannya sulit. Dia ngadu kepada gurunya. Kemudian fa'arsyadani, kemudian gurunya memberikan nasihat, mengatakan kepada Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa ilmu Allah itu cahaya, nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang ahlil maksiat. Makanya persyaratan menjadi santri ini berat. Maksiat dikit hilang. Kalau dia dapat ilmunya tidak manfaat kalau tidak diiringin dia bertobat kepada Allah. Makanya kalau kita belajar di pesantren itu biasa ada dua kekuatan. Kekuatan apa? Pertama kekuatan zikir, dan yang kedua kekuatan ilmu. Diiringi dengan ilmu dan diiringi dengan zikir. Karena zikir ini apa? Tasfiyah, untuk membersihkan tempat tadi. Untuk membersihkan tempat. Karena mau dimasukin ilmu. Makanya di pesantren itu dua hal ini nggak bisa lepas. Yang namanya zikir dengan yang namanya ilmu agama. Habis sholat zuhur ada zikirnya. Kan begitu saja. Ada zuhurnya. Mungkin di sini baca ada wirdul latif dan sebagainya. Ya, kalau dulu di pesantren kita begitu. Ada bacaan habis zuhur, habis asar. Itu kita punya bacaan. Ada namanya khulasatul madad. Itu di kalangan para habaib dibaca itu kitab. Ya, dibaca itu doa-doa. Kemudian baca dalail khairat. Kemudian baca sholawat dan sebagainya. Kenapa? Karena itu membersihkan tempat. Kalau sudah tempatnya bersih, itu ilmu gampang masuk. Allah yang katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan ngajarin kita. Allah yang kasih ilmu laduni itu dari Allah. Itu begitu kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka Allah langsung ngajarin kita. Kalau sudah Allah ngajarin kita, ilmu yang kita terima gampang untuk kita dapatkan. Begitu gampang kita dapatkan, mudah untuk kita praktekkan, dan menjadilah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi nggak gampang untuk menjadi seorang santri yang benar-benar itu nggak gampang, ya kan? Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kalian penuhi untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau nggak dapat ilmu yang bermanfaat, sekedar dapat ilmu, sekedar alim-alim saja, sekedar jadi orang pinter saja. Kalau kita bicara orang alim, orang pinter, orang hebat, iblis teh, jurik. Tahu jurik enggak? Jurik teh paling pinter. Jurik teh paling hebat. Alimnya luar biasa. Saking alimnya iblis itu sampai bisa mengeluarkan Nabi Allah Adam dari surga. Yang digoda kelasnya teh kelas naon? Kelas Rasul. Kalau kelas kalian sih pakai cucunya udah cukup. Udah nggak pakai jauh. Saking hebatnya iblis, saking pinternya itu iblis, nggak tanggung-tanggung Nabi Allah Adam dia seret untuk turun ke dunia. Yang dia tipu seorang nabi, seorang rasul, bapaknya manusia. Itu karena kepintaran Nabi, itu karena kepintaran iblis, karena piawinya iblis, karena hebatnya iblis, diplomasinya iblis luar biasa. Alim. Kalau kita mau bicara alim-aliman, iblis jauh lebih alim. Makanya jangan sampai kita menjadi alimul iblis. Orang alim tapi menyerupai iblis. Nabi kasih sifat itu.
Jangan, makanya kita kadang-kadang jangan terkecoh dengan orang-orang yang wah, masya Allah, memakai sunnah Nabi, tapi ilmunya ilmu iblis, perbuatannya perbuatan iblis. Ini dikatakan sama Nabi, thiyabul anbiya wa amalu jabbarin. Mereka memakai pakaian para nabi, pakai surban, pakai gamis, pakai rida, pakai macam-macam. Tapi amalu jabbarin. Tapi yang mereka lakukan adalah perbuatan pengkhianat. Membolak-balikkan hukum Allah, ya, mengadakan talbisul hukum, ya, diputar balikkan itu hukum. Kan banyak kita lihat orang begitu, banyak pakaiannya luar biasa. Nah, ini termasuk anak keturunan jurik yang begitu, itu yang kita dapatkan. Kenapa? Dia mendapatkan ilmu tidak bermanfaat ilmunya, mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain, dan ini menjadi mereka ini menjadi daripada pejuangnya iblis, mengikuti jalannya iblis. Karena tidak mengikuti apa yang sudah diatur di dalam mendapatkan ilmu. Jadi perlunya ilmu dengan zikir. Zikir itu menjadi controlling buat kita. Nah, orang itu berilmu harus ada kontrol. Kontrolnya itu apa? Zikir. Orang kalau punya zikir, dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Ketika dia takut kepada Allah, dia tidak akan sembarangan untuk menentukan hukum, untuk menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Orang sekarang kan gampang. Orang sekarang ini Masya Allah, semua jadi pinter. Semua pertanyaan dijawab semuanya. Masya Allah. Imam Malik radhiyallahu anhu atau Imam Syafi'i, ketika diberikan 40 pertanyaan, beliau jawab cuma 2 atau 3 pertanyaan. Yang 37 jawabannya wallahu a'lam. Kalau kita kan kebalik. Kita kebalik, 37 dijawab. Bila perlu 40 juga dijawab sama kita. Begitu ditanya apa marojeknya, dari mana kitabnya, apa dasar hukumnya, pokoknya kata guru saya. Kemana? Kita kan begitu, semua pertanyaan bisa yang ngejawab, bisa. Padahal masuk pesantrennya baru setahun 2 tahun, Masya Allah. Ngerti kitab juga enggak. Banyak kita temuin yang begini. Nah, kalian yang menjadi orang-orang yang belajar di pesantren harus memberikan satu pemahaman kepada mereka, ya. Memberikan satu pengertian kepada mereka bahwa kapasitas keilmuan kalian tidak diragukan lagi. Tinggal tadi satu saya katakan, percaya diri. Kira-kira siap enggak percaya diri? Ya. Ya, harus percaya diri, ya. Kalian ngerti ilmu tafsir, kalian tampil ke permukaan, tampil. Jangan mau kalah sama para cecunguk teh. Iya, saya kadang-kadang kesel kalau lihat ada orang-orang yang baru belajar 1-2 hadis, wow, bid'ah. Wah, naon teh lebok teh bid'ah semua. Benar enggak? Baru belajar sedikit-sedikit gampang ngafirkan kita, gampang ngebid'ahkan kita, gampang nyalain guru kita baru kemarin. Anak baru bau kencur, sudah berani nyalain orang tua kita yang luar biasa, guru-guru kita yang sudah luar biasa. Anak baru kemarin di pesantren, ya Allah, belajar ilmu agama juga dari terjemahan, kalau enggak dari Google. Benar enggak? Kita ini sekarang begitu, buka apa-apa Google dibuka jawabannya. Nah, Google kumaha yang masukin, kalau yang masukin jurik ya jadi jurik. Kan Google nggak bisa apa-apa, yang kan itu kan ada oknum yang masukin. Nah, kalau kita baca jawaban dari orang yang masukin yang beda paham sama kita, kena. Makanya saya banyak menemukan teman-teman saya dulu gitu, ya Allah, dengan mudah dan gampang kumpul sama mereka nggak punya dasar, kena. Ada salah satu jamaah saya datang ke saya ngadu, seorang bapak kesian, anaknya disekolahkan di IAIN. Begitu datang, Habib, saya ini lagi punya masalah besar, Habib. Kenapa? Anak saya ini semua perbuatan saya teh disalah-salahin, Habib. Saya tiap malam Jumat sholawatan teh katanya bid'ah. Saya pakai sholat subuh pakai gunut teh, bapak tak aya gunut. Dia ngeluarkan dalil, Habib. Nah, bapaknya dongo. Bapaknya nggak ngerti apa-apa. Makanya saya bilang, Bapak, ini semua kesalahan Bapak, disekolahkan di mana? Sekarang anaknya udah pinter, bahkan nggak sampai di situ. Saya waktu di Saudi, saya punya sepupu, Masya Allah. Tahu sendiri di Saudi kan Wahabi pelajarannya, ya. Abahnya bersama saya, abahnya sepupunya saya, sepupu. Setiap malam Jumat kita duduk ngobrol-ngobrol. Suatu ketika sampai nangis dia, sampai nangis karena segala amalannya dia yang dulu dia di Indonesia dilakukan, yang tahlilan, yang baca tawasul dibaca.
Anaknya dari mulai kecil lahir di sana. Bisa bahasa Indonesia, tapi lahir di sana, disekolahkan SD di sana, SMP di sana, kuliah di sana. Keluar jadi jenggot. Jadi jenggot. Udah jadi jenggot repot. Sudah jadi apa? Jadi domba Garut repot. Saya bahasanya domba Garut yang begitu itu dah. Jadi domba Garut repot udah. Repot si bapak kewalahan. Bapaknya sepupu sama saya, nangis sambian dia. Nangis. Saya panggil anak-anaknya. Saya aja dialog, ayo kita berdebat. Dialog, nggak ada urusan saya. Terjadi perdebatan mereka. Dalilnya kuat memang mereka. Dalilnya kuat. Nah, abahnya ini kerja nggak bisa, sekedar kerja cari duit saja. Bukan background anak-anak santri, bukan. Saya bilang kalau inti ngadepin ini lewat ini. Dalil-dalilnya, oh ini sekolah, bapaknya nggak sekolah sampai kuliah, paham betul tentang lika-liku hukum, tentang lika-liku dalil. Si bapak nggak ngerti, bapak ngikutin bapaknya. Pokoknya saya malam Jumat tahlil, sholawatan, itu aja dalilnya. Wallahu a'lam kumaha bapak. Kan kita begitu, orang-orang tua kita kalau ditanya naon, dalilnya dalilnya tahlil, dalilnya sholawatan, dalilnya istighosah naon? Kumaha karuhun wae lah. Singkat banget kan jawabnya. Yang begini dimakan sama mereka, sama anak muda, dimakan. Makanya di antara metode dakwah daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, metodenya beliau berada di Mekah. Ketika beliau menyampaikan statement-statement itu semua berdasarkan dalil. Beliau nggak ada kata bapaknya, nggak ada bahasa itu. Diketawain sama orang-orang jenggot tadi, diketawain sama domba Garut teh. Benar, diketawain. Mereka punya dalil kuat. Makanya dalil Abu yang Sayyid Muhammad Maliki itu tidak terbantahkan. Mereka punya argumentasi yang mampu mematahkan mereka. Ini kapasitas keilmuan. Nah, kalau kita di Indonesia kita nggak punya kapasitas keilmuan seperti itu, aduh, bahaya ngadepin mereka. Jadi jangan ada bahasa kita. Pokoknya saya pesantren yang penting teh barokah. Barokah yang barokah nanti. Saya ingat sebelum saya tutup, saya ingat cerita satu orang datang dari Yaman. Kemudian dia mau pulang ke Indonesia, dia transit di Mekah. Mau umroh dulu. Setelah umroh, kemudian setelah umroh selesai, dia ketemu Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, Abu ya. Ketemu, kemudian dia cerita bahwa dia pulang dari Hadramut, mau pulang ke Indonesia, tapi dia kepingin 6 bulan duduk di Mekah sama Abu ya Maliki. Mau belajar sama Abu ya Maliki. Kata Abu ya, ente kesini mau ngapain? Ente kan sudah pulang dari Hadramut, sudah ilmunya udah banyak, mau ngapain ente? Mau ngapain lagi ente mau duduk di Mekah? Langsung aja pulang ke Indonesia. Si anak tersebut ngejawabnya dengan enteng. Apa kata dia? Linailil barokah ya Habib. Supaya mendapatkan berkah. Dia mau duduk sama Abu ya Maliki supaya mendapatkan berkah. Apa jawaban Abu ya Maliki? Luar biasa. Beliau ini muhaddits, alim. Apa kata beliau? Hina di sini mafi barokah. Di pondok saya barokah mafi. Yang ada al-ilm. Yang ada di sini ilmu, nggak ada barokah. Begitu jawaban teh. Ini kalau dia orang dengar sini, waduh, tak barokah. Bukan itu maksudnya. Abu ya Maliki memberikan satu tarbiyah. Belajar betul. Barokah itu nanti. Barokah teh bonus. Paham teh bonus deh? Ini barokah teh bonus. Kalau kalian belajar betul, belajar tekun, baru Allah kasih keberkahan. Jadi jangan belajar teh, saya cari barokah. Barokah molor wae nanti. Benar tuh? Yang penting teh barokah. Kan gitu, tenang teh belajar 10 tahun, pulang dapat ilmu. Yang penting barokah. Barokah ya sudah selesai ilmunya. Nggak ada barokah, ilmu belajar yang tekun. Sebab ilmu ini nggak bisa kita dapatkan dengan enak-enak, nggak bisa. Harus dengan kerja keras, harus dengan usaha, harus dengan memeras tenaga, harus dengan pikiran. Semuanya harus kita keluarkan. Makanya kata ilmu, a'tini kulla a'tika ba'at. Berikan segalanya kepadaku, kata ilmu. A'tini kulla a'tika ba'at. Kalau kau berikan semuanya, tenaga, pikiran, materi, semuanya kalian berikan kepadaku, kata ilmu. A'tika ba'at. Aku berikan kau sedikit aja. Yang bekerja keras seperti ini masih dikasih sedikit sama ilmu. Apalagi yang molor habis subuh, nggak dapat ilmu, selesai. Benar. Pokoknya mondok pulang barokah. Tanya barokah. Ilmu. Nanti ilmu itu, sebab dengan ilmu itu apa?
Ilmu ngajarin kita taat sama peraturan. Ilmu ngajarin kita akhlak sama guru. Itu kan ilmu. Ngajarin kita akhlak sama guru. Ilmu ngajarin kita benar ibadah. Ilmu ngajarin kita benar sholat. Kalau semua itu kita lakukan benar, baru Allah turunkan barokah. Entong barokahnya dulu diminta. Sholat subuh jam 7. Kapan barokahnya dapat? Nggak bisa. Beb mau barokah. Aturan pondok dilanggar. Kan setiap pondok teh ada aturan teh. Ya, nggak tahu kalau di sini nggak tahu, ada kali ya di sini aja. Kalau di Pondok Habib, wah aturannya ketat banget. Wah aturannya ketat banget. Kemudian wajibat, yang wajib itu ketat banget. Sholat berjamaah nggak boleh ditinggalin, telat 1 rakaat dipecut 10 kali kita dulu. Saya pernah telat sekali, itu dikumpulin sama guru saya, ya, bukan dipecut. Itu kayu yang panjang teh, ada kayu panjang teh. Masya Allah. Guru saya itu orangnya low profile. Tapi kalau mukul luar biasa. Kan ada orang mukul teh sambil marah. Kalau guru saya mukul sambil senyum. Tapi sakitnya naudzubillah. Sama juga bohong. Jadi kalau bahasa kita teh pembunuh berdarah dingin. Itu kalau saya melanggar teh, dimasukin kayu di sini. 1, 2, 3. Di jari teh. 1, 2, terus di. Tahu nggak? Kalau kepingin tahu sakitnya di sini coba ku Habib. Bener. Itu begitu dipijat, saya kan mondoknya di Malang. Itu begitu dipijat, Monas kelihatan. Saking sakitnya itu Monas di Jakarta teh kelihatan. Jadi kayu dimasukin 1, 2, 3, terus ntar cobain. Barangkali Ustaz atau barangkali itu Ustaz. Buat yang melanggar itu bagus Ustaz. Insya Allah kapok seumur-umur dah. Kena sekali udah ampun dah. Itu sama guru saya sambil senyum, sambil pelannya aja Monas kelihatan. Cas, udah ampun dah. Ya, peraturan seperti itu tata cara. Nah itu semua kalau kita lakukan dengan benar, maka insya Allah turun barokah. Jadi barokahnya terakhir. Barokahnya terakhir. Bagaimana kalian bisa mendapatkan barokah kalau kalian tidak mendapatkan ridho dari seorang guru? Bagaimana kalian bisa mendapatkan barokah kalau kalian menyakiti guru kalian? Bagaimana kalian bisa mendapatkan barokah kalau kalian tidak menghormati guru? Orang-orang dahulu itu mendapatkan keberkahan ilmu setelah bekerja keras untuk mendapatkan ilmu. Kemudian mereka nggak lupa memuliakan guru, memuliakan ilmu. Bahkan Al-Imam Syafi'i tidak pernah meletakkan kitab di bawah kakinya. Setiap dibawa di atas. Ini bagian daripada akhlak. Akhlak mereka itu seperti itu. Bahkan Al-Imam Nawawi itu setiap kali mau berjalan menuju gurunya, berjalan dari rumahnya menuju gurunya, beliau bersodakoh. Untuk apa? Untuk menutup aib gurunya. Saya niatkan sodakoh ini agar saya tidak melihat kekurangan guru saya. Guru saya sempurna. Ini guru diomongin di kamar. Tuh, bener tak? Oh, begitu kita lihat, nah tuh datang lagi jurik teh. Guru dijurik-jurik, kumaha dapat ilmu. Dapat ilmu yang barokah gimana? Kita ini kadang-kadang kurang ajar sama guru, ya kan begitu. Punya ilmu tapi ini yang menjadikan tersendatnya barokah. Udah jam 11 Ustaz Adi. Cukup insya Allah ya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat, insya Allah di hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain, Habib diberikan kesempatan untuk bisa datang kembali untuk memberikan motivasi kepada santri. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.